Gedung Birao atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Lawang Satus merupakan bukti saksi sejarah perkeretaapian di Tanah Jawa. Pada awalnya, gedung ini dibangun oleh seorang arsitek Belanda bernama Henry Mecklenburg pada tahun 1910, yang kemudian dijadikan sebagai kantor perusahaan kereta api SIS yang melayani perjalanan kereta api lintas Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, gedung ini dijadikan markas bala tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 10 September 1945, gedung ini menjadi saksi pergerakan orang-orang Tegal dalam berperang melawan penjajah. Saat ini, Gedung Birao dikelola oleh PT KAI yang sudah ditetapkan sebagai situs budaya. Letaknya hanya sekitar 150 meter dari stasiun kereta api Tegal. Meski sudah berusia ratusan tahun, gedung ini tampak masih kokoh berdiri dan tak tampak ada kerusakan pada bagian-bagiannya. Monumen Pahlawan Letususilo Kusumobroto merupakan monumen yang paling terkenal di daerah Bojonegoro. Monumen yang terletak di tengah alun-alun kota Bojonegoro ini menggambarkan seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Bojonegoro. Beliau merupakan seorang putra dari Bupati Tuban ke-37, yang pada masa itu bapaknya menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Tuban. Raden Mas Suitno Kusumobroto mengenyam pendidikan dasar di Tuban, kemudian melanjutkannya di Surabaya. Akan tetapi, belum sampai lulus kemudian menyelesaikan pendidikan setingkat SMP-nya di Tuban. Setelah itu, Suitno melanjutkan pendidikan di Suyodanco di Bogor. Karir Suitno diawali pada zaman penjajahan Jepang sebagai perwira peta di Daini Daidan Tuban. Kini, nama beliau diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Kabupaten Bojonegoro, yakni Jalan Letu Suitno, dan patung perunggu Letu Raden Mas Suitno Kusumobroto berdiri kokoh menghadap ke arah selatan di alun-alun kota Bojonegoro, yang diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Wijoyo Suyono pada tanggal 3 Februari 1975. Salah satu tempat wisata sejarah terkenal di Surabaya yaitu Museum Surabaya yang berada di pertemuan Jalan Genteng Kali dan Jalan Tunjungan, tepatnya di dalam Gedung Siola. Gedung Siola ini pertama kali dibangun pada 1877 oleh Robert Lightlow, seorang investor asal Inggris. Gedung ini digunakan sebagai toko serba ada. Pada 1935, Robert Lightlow meninggal dan bisnisnya bangkrut. Gedung itu pun dibiarkan kosong sampai Jepang mengambil alih saat menjajah Indonesia. Pada Perang 10 November 1945, rakyat Surabaya menggunakan gedung ini sebagai salah satu tempat pertahanan. Gedung itu pun rusak karena tembakan. Gedung ini diambil alih oleh Pemkot Surabaya tapi dibiarkan menjadi gedung tak terurus sampai pada 1960 ada 5 orang pengusaha yang mengontraknya. Semakin lama, pusat perbelanjaan semakin banyak di Surabaya. Gedung Siola pun tidak bisa bersaing dan akhirnya tutup. Setelah itu, gedung ini sempat beberapa kali digunakan untuk toko elektronik, toko baju, dan lain-lain, tapi tidak ada yang bertahan. Pada pertengahan 2015 itulah, akhirnya, Gedung Siola ini dijadikan museum dan kantor pelayanan masyarakat oleh Pemkot Surabaya.
Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG merupakan salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang berbentuk menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008 yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa didirikannya monumen ini disebabkan terinspirasi dari Jonggo Joyoboyo yang merupakan raja dari Kerajaan Kediri abad ke-12 yang ingin menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Saat ini, SLG menjadi sentra ekonomi dan perdagangan baru di Kabupaten Kediri.